Sebenarnya waktu ngehubungin dia lagi itu justru dia ini aku comblangin sama teman aku. Iya. Oh gitu awalnya. Oh, mau comblangin sama temen, malah disikat. Ya. Nonton Ambiar, geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Kenapa? Ada yang mau nikah ya? Kenapa? Udah nikah. Udah nikah? Nikahnya diem-diem. Bohong. Oh, maksudnya nikah siri. Nikah siri? Kalau nikah diam-diam Nikah itu kan siri. nikah siri kan? Ya pokoknya diem-diem aja, nggak ngundang-undang pokoknya. Nah, Udah akad. Makanya kita juga Akad, bingung. Beb. Tapi udah akad. Gimana sih akad. maksudnya? Tapi Gak bilang-bilang ya? Lu yang bener yang jadi kayak gimana maksudnya? Akad doang. akad aja. Aduh, gak ada Oh akad resepsi. doang gak ada Tuh, resepsi. lihat, Oh, emang lu yang rugi, emang lu. Orang lagi bahagia, emang Coba, kenapa ya udah, Pak. nih kamu diem-diem Jadi juga. ini suami istri yang baru saja melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah, ya. Tapi secara sederhana. Iya nggak apa-apa, Bukan intimate. diam-diam, jadi DJ. kamu Iya. DJ juga. diam-diam. Lu bilangnya intimate dong, jangan Jangan bilang Istrinya diam-diam. DJ juga. Buka, DJ siapa? Emang DJ dia? Lu jangan membahas mantannya dong, orang lagi bahagia sama istrinya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Ridho Ilahi dan juga Anindya Caroline. Halo, selamat pagi. Ini jadi suami. Ridho silakan. Silakan. Selamat ya. Resmi menjadi pasangan suami Oh ini suami istrinya, oh Masya Allah. Nikahnya tuh tanggal berapa sebenarnya? Sebenarnya sih tanggal 23 Januari. 23 Kita Januari. akad di Padang. Akadnya di Padang. Padang. Tahun ini ya. Berarti nikah resmi ya? Iya. Oh, resmi. oke. Resepsinya udah atau belum? Nah sebenarnya itu tadinya awalnya kita mikirnya resepsinya itu nanti nyusul. Karena kita dia kan Jawa ada, Bali ada, bapaknya Oh, kan ada juga Bali. Amerika. Jadi bingung nih kita mau pakai. Lengkap. Ya, lengkap. Lagi dipikirkan dulu ya. Oke, nanti boleh lanjut lagi tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kita mau Sama-sama. bahagia mereka berdua yang baru saja menikah di awal tahun ini di Padang. Ini dia. Sekali lagi kami Selamat di sini ya. mengucapkan selamat ya. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Karol, kenal sama Ridho ini, Abang Ridho ini kenalnya di mana? Beda usianya 16 tahun. Kok mau sama om-om? Lagi zaman katanya. 17 tahun. 17 tahun bedanya. 17 tahun. Kamu umur berapa? 22 Dua. Umur 22 Kenal di mana sama Ridho? di lokasi syuting. Oh, Cinlok. Enggak. Nggak kenal aja. Habis Kenalnya itu di lokasi. deketnya setelah syuting bareng. Oh, setelah proyeknya selesai, Saya baru. baru deket. Berarti waktu di dalam lokasi tuh tetap ada ser-seran dong. Belum malah. kita malah bawa pacar masing-masing iya, ya. masih punya pacar masing-masing. Oh, waktu kamu masih pacaran sama DJ itu? Pak, itu udah tahun berapa itu? Udah lama, oh, berarti Udah lama banget. deketnya itu mulai Nggak lama dari itu ya, sebulanan lah ya. Sebulan setelah syuting. Siapa yang duluan? Ya pasti aku. Oh, kirain kan bisa jadi kan. Halo, apa Gitu. kabar? Berarti waktu dia kan katanya sama-sama punya pasangan. Berarti kita ketika pendekatan sama dia gimana? Sebenarnya waktu ngehubungin dia lagi itu justru dia ini aku comblangin sama teman aku. Iya, Oh gitu awalnya. Oh, mau comblangin sama temen, malah disikat. Ya. Kenapa sih dilaksanain di Padang maksudnya secara private gitu kan kita juga nggak tahu ya. Keluarga Nggak doang. dibuka aja. Karena pertama nggak mau pusing, bingung mau pakai adat apakah nanti resepsinya Jawa, Bali. Atau soalnya keluarga ke pencar-pencar semua, ada yang di Padang, ada yang di Jember, ada yang di Bali, gitu ya. papa dia di Bali, kadang bolak-balik Amerika kan. Jadi kita ngambil keputusan kalau dari aku sih nggak masalah, maksudnya aku lebih enak resepsi itu ya umrah bareng aja gitu loh. Jadi kita nggak capek mikirin, dia aja ngomong KUA aja capek ya sayang, apalagi resepsi. Oh, oke. Pendekatannya kalian sebelum menikah berapa lama emang sebetulnya? 1 Setahun. tahun. Oh, PDKT-nya setahun. Jadi ada yang kita nggak tahu sebetulnya selama setahun ini kalian lagi deket ya. Ya kan ini maksudnya memang nggak
terlalu nge-expose juga. Kenapa Do? Ini cukup berbeda. Maaf kita nggak ngomongin pernikahan kamu. Maksudnya dari Ridho Ilahi yang kita kenal, kalau setiap dekat dengan perempuan, Itu Pasti selalu udah ada. heboh, dia akan selalu heboh di media, akan kita undang, selalu kita kenalkan juga ke Sobat Ambiar. Tapi kali ini sama Carol kamu sedikit berbeda, nggak kamu Iya, kenalin kamu loh. beda banget. Apa ya? Karena dia juga pemalu. Aku berapa kali gitu ngajakin, yuk mau nggak? Udahlah, nggak usah lah, nggak usah kayak gitu. Terus aku juga sibuk dengan beberapa usaha, jadi nggak kepikiran untuk Untuk persiapan pernikahan kemarin akadnya butuh berapa lama persiapan akadnya? Persiapan sih lebih ke ngurus surat-surat, nggak lama, sebentar. Lancar, alhamdulillah lancar semuanya. Alhamdulillah lancar. Buat kamu nggak masalah tuh, pengennya kan pernikahan sekali dalam seumur hidup. Biasanya tuh kan, ya walaupun memang sekarang lagi musim banget ya pernikahan yang intimate. Tapi nggak pengen yang, aduh aku pengen Apalagi masih dirayain. muda banget kan, masih 22 tahun. Kamu anak keberapa sayang? Kedua. Anak kedua ya. Tapi Kamu kan insya- biasanya perempuan kan maunya kan, wah apalagi ini pertama harus apa. Enggak sih, dari ke awal Bali ya, di aku Bali minta itu ya? di Bali aja yang kayak di pinggir pantai. Ya intimate ya. Iya, Oke. intimate. Dan nanti memang ada, Nanti maksudnya ada sih. after dia melahirkan, Iya. insya Allah. Ya, berarti sekarang usia kandungan 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan alhamdulillah ya, langsung berarti langsung dikasih ya. 1 bulan. Dikasih rezeki. Dikasih rezeki ya. Gender reveal kemarin udah gender reveal. Iya, kemarin banget tanggal 29, alhamdulillah cowok. Alhamdulillah cowok. Oke, selamat buat kalian apapun jenis kelaminnya ya. Ya betul, betul. Yang bikin kamu mantap sekali untuk seorang Carol. Oke, he's the one. Ridho Ilahi ini adalah calon ayah bagi anakku. Untuk nikah ya, sebenarnya karena ini ya saya berantem. Karena sering berantem. Yang terakhir itu loh. Oh. Kalau dari awal pacaran dia emang ngajakin nikah kan. Mungkin karena usia dia ini, kalau aku ya belum mau untuk awal-awal. Terus kok kamu bisa tiba-tiba mau? Kenapa? Iya Waktu betul. itu sempat berantem kita waktu liburan ke Bali, terus hopeless nih, gimana ya ujungnya, udahan aja lah, tapi saling sayang. Terus aku yang ngajak nikah akhirnya, ya udah deh kalau mau tetap bareng, bukan balikan kan belum putus. Oh, iya. Kalau masih mau, ya nikah aja deh, nikahin aku baru aku mau. Kamu yang ngajak nikah duluan. Akhirnya. Oke, Do, sebagai seorang laki-laki diajak nikah sama perempuan itu gimana? Ya nggak apa-apa juga sebetulnya. Cuman nggak apa-apa ya nggak dong, apa-apa. Mas Rian. Nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Ya memang itu impian aku kan dari tahun berapa emang pingin nikah. Emang pengen nikahin dia gitu ya. Dari awal kenal juga aku udah ngomong, aku tujuan aku nikah. Karena gimana pun pacaran mau 7 tahun, 6 tahun juga nggak akan ada seafdal. Iya nggak ada Kalau nggak ada seafdal sama komit. nikah. Iya. Aku ya nggak mau. Ya dia yang malah Saya yang pengen masih ragu karena dia berkarir dulu, masih muda kan. Tapi karena berantem hebat sih waktu itu. Tapi lucu ya, maksudnya karena berantem itu yang membuat mereka, ya udah nikah aja yuk, kalau mau serius gitu ya. Terus kenapa nggak, terutama ke ceweknya dulu deh. Kok tiba-tiba kan habis berantem hebat, Iya, tiba-tiba kamu memutuskan, ayo udah nikah. Ayo, Yang awalnya nikahin kamu aku. nggak mau nikah itu kenapa sayang? Sebenarnya dia mau aku nurut sama dia. Aku mikir aku mau nurut sama suami aku aja gitu loh. Jadi ya udah kamu jadi suami aku kalau mau nurut gitu. Bagus, tiru. Ngapain juga harus nurut sama orang yang belum tentu kita nikahin. Benar. Ya kan? Benar, jadi jangan pernah mau nurut sama yang bukan pasangan resmi. Betul. Tapi itu bagus loh statementnya. Kita mau lihat sebuah artikel tentang mereka berdua. Akui kerap berantem dan jalani hubungan yang toksik. Ridho Ilahi dan Anindya Caroline mantap ke jenjang pelamin. Oke, kalau buat Ridho yang bikin kamu mantap, Menikahi Carol. Anindya. Agama dia bagus, basic agama dia bagus. Itu udah penting banget bagi Ido. Karena nanti dia yang akan ngajarin anak-anak dan nggak tahu kayak udah emang jalan yang kayak dia gitu loh. Jadi kayak nggak tahu udah diarahin aja. Tadi tuh ada kalimat toksik, hubungan yang toksik. Emang Maksudnya kayak toksik apa karena sering Nggak berantem toksik gitu? sih Sering sebenarnya. berantem aja sih. Mungkin karena perbedaan umur. Dia terlalu muda jadi egonya tuh ketemu saling berantem. Nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Kalau nggak ada yang mau kalah berarti Mas Ridhonya kayak anak kecil gitu. Iya benar. Aku nggak tahu ya, aku sebagai cowok, aku sebagai leader di PH aku juga. Kadang aku ngerasa cowok itu mesti egois kalau untuk ngadapin karyawannya. Egois dalam arti itu kalau nggak bisa ngambil keputusan atau menghadapi sesuatu masalah gitu. Bukan egois ya. Tapi ini rumah tangga bro, bukan perusahaan. Iya, enggak maksudnya Oh, that's itu yang nice. membuat
itu mungkin yang membuat aku kayak mungkin di PH aku dihormatin gitu. Nah, aku dari dulu kan selalu ingin istri yang nurut. Tapi akhirnya aku belajar, aku ngerti. Iya. Ada hal-hal yang harus aku pelajari semakin dewasa gitu, pendewasaan. Tapi ini menarik, dari tadi dibilangnya nurut. Yang diinginkan sama Rido Yang kayak gimana? sebagai perempuan itu nurutnya harusnya kayak gimana? Prinsip nurut tuh kayak apa? Simpel aja, misalnya kayak Yang Do, kamu, salah jawab ntar banyak yang komen loh. Do. yang kamu tuntut ke Carol deh. Prinsip nurutnya kayak apa? nanya ke aku apa Kak? Kamu, Rido. Rido. Misalnya yang simple, mungkin ada beberapa foto dia yang bagi aku termasuk seksi, tapi mungkin di Bali, apalagi dengan dia darah mix, itu biasa, aku bilang hapus dong. Tapi kan itu foto lama, tapi kan kamu sekarang sama aku, itu loh yang membuat kami berantem. Oke. Hal kecil hal-hal seperti itu. itu, nggak Oke. gede sih masalahnya. Dan kamu nurut dong, harus nurut. Sayang. Itu bagus loh. Ya sebelum nikah nggak mau. Iya, Makanya aku bilang ya udah jadiin aku istri kamu. Bener itu hak dia, kalau sebelum nikah nggak mau ya bener, wajar, bener. Iya. Tapi kalau udah nikah ya aku bakal nurut. Ya. Sekarang That's udah nice. nikah berarti udah dihapus-hapusin Ya. kan. Arsip, diarsip. Dia Arsip. Nanti bisa jadi Biar Arsip bisa. lagi ya. Kalau berantem bisa keluarin lagi fotonya di Instagram. Tapi Carol dan juga Rido, maaf kami harus mengeluarkan artikel ini, pernikahan kalian yang dianggap diam-diam oleh warganet, kemudian juga kehamilan Carol. Alhamdulillah hamilnya diberikan rezeki yang begitu cepat, tapi ada saja asumsi seperti ini. Umumkan kehamilan pernikahan Rido Ilahi dan Anindya Karolin jadi perdebatan. Warganet yang tahu-tahu aja. Ada asumsi macam-macam lah ya. Kalau buat Rido sendiri menanggapinya seperti apa, Do? Kan itu Ya banyak. namanya netizen kan maha tahu ya. Apa ya di sini itu aku membagikan kebahagiaan aku tuh untuk orang-orang yang mencintai aku, dan aku juga mencintai mereka, entah itu fans atau keluarga. Kalau yang menurut aku sekarang kan banyak juga kan orang HP itu bisa dibilang murah, jadi asal ketik atau apa, jadi aku nggak terlalu mempedulikan. Iya, karena apa ya wasting time ya kalau dia. Tapi kan kita nggak publish kita nikah karena aku hamil. Kalau dia masih Karena kan memperhatikan public komen-komen. figure, Ya, takutnya ini gini, beda dengan keluarganya Carolin ya. Kalau keluarganya Carolin kan masih belum bisa menerima mungkin dari omongan-omongan netizen yang tidak-tidak. enggak sih. Nggak masalah dengan adanya berita-berita miring atau asumsi orang-orang di luar sana. Atau kamu secara pribadi? Enggak, aku nggak pernah. Dia malah yang suka kepikiran sama omongan netizen. Bilang apa dia kalau cerita ke kamu? Ih kayak suka ngeblok aja. Kalau aku biarin aja biar makin ramai. Kalau aku kan tipenya nggak suka ya kalau ada hal negatif blok buang, Ya, mengganggu hidup gitu loh, mengotori pikiran. Oke. Ya semoga gak kepikiran, tapi untungnya Carol yang lagi hamil malah justru dia lebih santai dibandingkan suaminya Karena ya. nggak bener. Kalau bener mungkin aku kepikiran. Oke, semoga sehat-sehat kamu sama Iya, bahagia terus. Thank you. ya, karena kita juga mendapatkan informasi yang satu ini tentang kondisi kehamilan dari Carol. Kondisi kehamilan melemah, Anindya Karolin dilarikan ke rumah sakit. Rido Ilahi doakan yang terbaik untuk istri Ada saya. masalah apa sama kandungan kamu? Dehidrasi. Dehidrasi. Sih, gara-gara mual muntah terus kan. Trimester pertama mual muntah, jadi cairan apapun yang diminum itu keluar Lagi. Namanya trimester. Oh, trimester ya, trimester pertama. Trimester itu jadi dia 9 bulan itu dibagi 3. Ya, Trimester. Jadi trimester pertama. Ya. Itu kamu mengalami mual-mual. Biasanya sampai dari umur berapa bulan ya? Aku lupa Sampai waktu. 3 sampai bulan. 3. 1 sampai 3 ya. Iya. Oke. Kebanyakan ibu-ibu pasti mual, apapun yang dimakan muntah, bahkan ada yang nggak bisa makan, bahkan ada yang nggak bisa minum. Dia aja nggak bisa minum air putih sampai 2 minggu. Sekarang ini sampai Oh, sekarang. wow. Akhirnya aku nyediain air kelapa terus dengan batok. Itu masuk rumah sakit sampai dilarikan ke rumah sakit berapa kali? Suami aja ngidam. Sebenarnya kalau kita ke rumah sakit pasti bolak-balik, tapi aku tahan Yang rawat terus baru aja di sekali. rumah. Oh. Kalau dirawat baru sekali. Akhirnya apa saran dari dokter? Minum air aja yang Banyakin banyak. minum. Sama makan. Karena Sampai sekarang masih terus merasakan mual di masih, trimester tapi pertama udah ini? mendingan. Oke. Ini udah trimester 2. Oh iya masuk trimester kedua ya, sudah lepas, masuk bulan keempat soalnya ya. awal. Oke. Kita berharap semoga bukan hanya kamu tapi juga bayinya diberikan kesehatan, kelancaran sampai dengan nanti proses persalinan yang sobat Ya ambil. tapi udah mulai ngidam gak sih?
ngidam nggak ada sih. Tapi aku ngerasa kayak dia Atau mungkin pingin. suaminya, biasanya kan gitu kan Kayaknya suaminya. dia. Ngidamnya apa? Ya banyak yang bilang aku gemukan. Jadi makannya larinya ke dia. Susunya cocok ya. Apapun yang aku suapin ke dia nggak habis pasti aku yang habisin. Iya, Kayak gitu. vitaminnya cocok. Iya. Ada yang masakin maksudnya gitu ya. Kita mau kasih lihat kemarin gender reveal-nya ya. Tadi dikasih tahu gendernya jenis kelaminnya laki-laki. Oh, Kemarin iya. gender reveal-nya di rumah sakit. Di rumah sakit. Lucu banget, itu seru ya. Tapi kenapa memilih di rumah sakit sayang? Sekalian kita check up ya. Oh gitu. Emang udah Jadi itu waktu. semua keluarga pada kumpul. Enggak, itu Mama juga ada. kita nggak mama aja. Tapi cukup berbeda maksudnya kalau selebriti itu zaman sekarang tuh gender reveal tuh dibikin besar-besaran. Tapi setiap orang beda-beda. Iya. Kita juga nggak tahu itu dokter yang nyiapin kayak surprise juga buat kita. Surprise dari dokter. Tadinya memang udah ada wartawan yang pingin datang. Terus ada beberapa podcast gitu. Terus kita mikir itu kan rumah sakit ya. Nggak mungkin pasiennya kita doang. Walaupun kita udah bikin janji sama dokter itu, tapi kan akhirnya aku bilang ya udah nggak usah deh. Nanti aku nyampein lewat sosmed aja kayak gitu. Oke. Terus ketika akhirnya kalian tadi sempat bilang bahwa pengennya sih nanti bikin intimate juga di Bali. Itu Iya. udah kepikiran kapan? Belum, karena masih hamil. Mungkin setelah. Berarti nanti setelah lahiran ya. Setelah lahiran. Mau umroh dulu atau mau resepsi di Bali? Pasti umroh ya. Umroh insya Allah. Nomor satu utamakan umroh dulu gitu ya. Jadi kalian kalau buat pernikahan untuk selebrasinya tuh memang sesantai itu ya. Dari mulai resepsi, gender reveal. Enak loh kalau kayak gini, nggak terlalu menuntut yang gimana-gimana ya. Jadi uangnya disiapin buat yang lain, yang bisa lain. buat umroh termasuk buat kebutuhan di masa yang akan datang. Selamat ya sekali lagi Selamat buat kalian juga. bahagia. Wow, Ridho Ilahi. Cukup berbeda sekarang Ridho Ilahi ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Lagi mempersiapkan diri jadi ayah. Kalau sebelum-sebelumnya cukup dar-der-dor, sekarang cukup kalem, cukup tenang. Dan yang bisa kita lihat adalah nggak semuanya harus diberitakan. Itu dari Ridho Ilahi yang sekarang. Kita akan kembali saat lagi. Rasa